Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi, masih di kitab Yesaya, dan kita sudah sampai ke tema yang ke-30. Kali ini kita ambil tema tentang penebusan, ya. Karena dalam bagian kedua daripada kitab Yesaya, kita sudah lihat itu pasal 40 sampai 55. Ini banyak sekali istilah penebusan itu muncul, ya. Saya mencatatnya kurang lebih di bagian kedua ketiga ini istilah penebus itu, ya. Itu kipur istilah Ibraninya ada kurang lebih 13 kali muncul, ya, dalam pasal 40 sampai pasal yang terakhir 66, ya. Tapi kalau di bagian yang kedua saja 40 sampai 55 itu ada 10 kali muncul istilah penebus. Istilah menebus, kata kerjanya itu di bagian keduanya sudah 7 kali, ya. Jadi total udah bisa 17 kali muncul di pasal 40 sampai 55. Ini bagian yang sekarang ini kita sedang pelajari nih, ya. Kita tahu bagian kedua ini Deutero Yesaya itu adalah suara kenabian yang ditujukan kepada Yehuda, kerajaan Yehuda yang sudah di Babel kurang lebih 40 tahun. Ya, nah ini istilah penebus ini atau menebus, ya. Ini suatu, bahkan dalam perjanjian lama ini ada 150 kali. Ini pengertiannya, kalau lihat dari akar katanya itu to cover atau conceal atau menyembunyikan. Jadi kalau ada dosa seseorang, ya, dan dia ditebus, itu artinya ditutup atau disembunyikan. Jadi dosanya tidak ada, ya. Dengan cara penebusan itu, khususnya dalam Keluaran, Imamat itu jelas itu harus ada penggantinya. Ya, makanya orang Israel penggantinya itu darah, nyawa, ya, nyawa binatang, ya. Jadi darah itu orang Israel tidak boleh makan karena darah ini, nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya, dan darah ini sudah diberikan Tuhan kepada Israel sebagai pengganti, ya, dosa-dosa. Jadi misalnya orang berdosa, tentu dia ada masalah nanti dengan Tuhan, kan. Kemudian orang itu tumpang tangan di kepala binatang itu. Tumpang tangan itu artinya dia mentransfer, kurang lebih seperti itu, mentransfer dosa-dosanya itu ke binatang itu. Dan kemudian ini kan simbol, ya, tindakan simbolik, ya. Kemudian binatang itu, ya, dosa-dosa si orang itu ada di situ, dan binatang itulah yang harus dibunuh, ya. Nyawanya, ganti nyawanya dia sebagai penggantinya, ya. Nah, jadi orang itu, ya, sudah bersih, ya, disembunyikan dengan cara seperti itu. Ada penggantinya, penebus itu, ya. Nah, pemahaman ini saya kira semua orang mengerti, ya. Nah, kalau kita terapkan ke dalam perjanjian baru, nanti kita melihat di situ. Yesus itu sebagai penebus atau korban. Anak domba Paskah dikorbankan, pengganti dari, nanti kita lihatnya, ada yang percaya hanya untuk umat pilihan. Itu istilahnya kalau Calvin bilang limited atonement. Ada yang percaya, nanti kita lihat, ya, penebusan Kristus itu universal untuk semua manusia, ya, sebagai pengganti dia. Nanti kita lihat, ya. Unlimited atonement, ada yang percaya seperti itu, ya. Dengan satu pengertian berarti semua orang dosanya sudah ditebus, ya. Tinggal nanti urut-urutannya dia dimenangkan datang kepada Tuhan Yesus. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita lihat dulu sebentar, ya. Ini ada beberapa ayat, kita masuknya masih di pasal 43. Ya, dikatakan di sini, janganlah ayat yang pertama, ya, janganlah takut, bagian terakhir itu, sebab aku telah menebus engkau. Ini kata Tuhan kepada umat Tuhan Israel yang sedang dalam pembuangan itu. Ayat 3-nya juga, aku menebus engkau dengan Mesir. Di sini dikatakan dengan penggantinya Mesir, memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jadi katakan begitu. Kemudian di ayat 14, beginilah firman Tuhan penebusmu,
Nah, dia mengatakan di sini penebus. Ini banyak sekali ya, seperti saya bilang tadi ada 17 kali hanya di bagian pasal 40 sampai 55 istilah penebus atau menebus ya. Sekarang kita mulai dulu dari kitab Yesaya ini ya. Yang ditebus, yang dimaksud Tuhan ditebus itu apakah hanya umat pilihan Tuhan yang dipilihnya, atau itu berarti semua manusia? Kita mulai dulu dari kitab Yesaya ini ya. Kita mulai dari kitab Yesaya. Nanti kita minta bantuan tentu harus. Karena ini kita akan aplikasikan perihal penebusan ini ke dalam konteks perjanjian baru, yaitu penebusan Kristus. Jadi nanti kita mau nggak mau dan kita harus lihat ya apa yang dikatakan perjanjian baru tentang penebusan Kristus. Sekarang kita lihat dulu di kitab Yesaya ini ya. Yang paling jelas Yesaya 53 ayat 6 ya, ini kita mau bicara dulu. Ini penebusannya itu penebusan Tuhan sebagai penebus yang melalui Kristus itu limited, terbatas untuk umat pilihan Tuhan atau untuk semua manusia. Mari kita melihat Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan di sini kita sekalian sesat seperti domba. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini pertanyaannya, yang dimaksud ayat ini kita sekalian yang sesat itu seperti domba itu apakah hanya umat pilihan Tuhan atau juga ya semua orang yang sesat? Ya. Kalau kita melihat konteksnya Yesaya 53 ini betul-betul dipercaya dan memang benar begitu ya. Nubuat untuk Yesus sebagai Mesias di sini. Dari mulai pasal 52 bagian ayat 13 itu udah jelas itu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Ayat 15, demikian dia akan membuat tercengang banyak bangsa. Jadi ini sebenarnya Mesias bukan hanya untuk Israel. Yesus sebagai juru selamat bukan hanya untuk Israel. Bahkan banyak bangsa di sini dikatakan, raja-raja di sini dikatakan juga ya. Jadi ayat yang ke-6 normal kalau kita memandang bahwa yang dimaksud kita sekalian sesat seperti domba itu sebenarnya semua manusia. Emang benar faktanya kita sekalian sesat. Semua manusia itu sesat. Surat Roma juga sudah menegaskan ya. Kita sekalian ini semua orang sudah berdosa. Yang enggak ada yang enggak. Ini masalahnya, jadi dikatakan di sini kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing orang tiap bangsa juga mengambil jalannya sendiri. Nah, dikatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya, ini kepada Mesias itu, kejahatan kita sekalian. Itu artinya seluruh umat manusia itu ditimpakan dosanya itu kepada Yesus ya. Didamaikanlah, itu istilahnya manusia yang sesat ini semuanya ini yang berjalan menurut maunya sendiri ya. Karena di dalam Korintus juga nanti kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 itu dikatakan Bapa di sorga mendamaikan dunia melalui Kristus Yesus ini. Oke lah, ini ada satu lagi sebenarnya kalau kita mau ambil dulu yang bahwa penebusan itu untuk semuanya. Kita bisa ambil dari Yesaya pasal 9 yang mengenai kingdom. Ya, karena Mesias itu kan kerajaan. Saudara lihat di sini di pasal 9, kita minta baca dulu sebentar ini sebelum kita nanti masuk ke dalam perjanjian baru. Di sini dikatakan Yesaya 9 ayat yang ke-6 ya. Di sini 6 ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia LAI ini kurang tepat di sini ya. Dikatakan di sini besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini kalau terjemahan ILT barangkali lebih tepat. Coba dulu sebentar dulu ya. Kita lihat dulu Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 ya. Gimana dia? Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Coba dulu kita lihat yang terjemahan ini ya. Dikatakan di sini ayat 7 ya di sini.
dalam hal perluasan pemerintahannya. Ini pemerintahan ini pasal 9 itu judulnya ini kelahiran Raja Damai, itu Mesias maksudnya. Dalam hal perluasan pemerintahan Mesias ini yang menebus kita dari dosa itu, dalam hal pemerintahannya dan perluasan ya, of the increase of his government. Increase itu artinya pertambahan terus ya. Dan dalam hal damai sejahteranya dikatakan tidak berkesudahan. Kalau kerajaan Mesias kita memang demikian dianalogikan adalah kerajaan terang, sementara kerajaan gelap ya, iblis dengan semua ya pemberontak manusia juga semua di situ ya, yang berada di bawah kerajaan itu. Kalau terang itu sudah tahu kecepatan itu 300.000 km per detik. Terang itu terus perluasannya dikatakan di sini tidak berkesudahan, maka gelap itu cepat atau lambat dia akan hilang. Ya. Kegelapan itu hilang. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi dari dua bagian ini aja dulu kita lihat dari Yesaya, bahwa penebusan itu adalah universal. Ya. Seluruhnya. Keselamatan itu bagi semua orang. Sudah ya. Sudah ditebus, sudah dibayar utang dosanya. Cuma harus nanti kita lihat ada tahapannya. Tunggu dulu ya. Yang penting kita tangkap dulu dari kitab Yesaya dulu. Dari dua bagian itu aja kita lihat. Bahwa penebusan yang dimaksud penebusan oleh Mesias ini yang dinubuatkan di kitab Yesaya, itu saja sudah menjelaskan kepada kita bahwa penebusannya itu untuk semua. Untuk semua orang yang sesat sekalian seperti domba itu. Ya, Yesaya yang pasal 53 ayat 6 itu. Sekarang mari kita masuk ke dalam konteks perjanjian baru. Penggenapan dari si penebus, sang penebus itu, yaitu Yesus itu. Kita lihat di sini. Mari kita lihat dulu beberapa, atau kita ambil dulu dari mulai ini. Ini sebenarnya banyak ya. Sebenarnya bisa video-video saya itu sebenarnya ratusan itu video tuh berbicara soal ini. Penebusan yang general, yang seluruhnya ya. Coba dulu kita mulai dulu dari sinilah ya. Dari kitab Roma dulu. Ya. Roma pasal 5 ini konteksnya bicara soal Adam dan Kristus. Ya, kekepalaan, headship ini ya. Dikatakan di sini sebab, saya pakai ILT ya. Pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk melalui dosa itu karena upah dosa maut ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan upah dosa bukan neraka kekal tapi maut. Suatu jenis hidup yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan itu, dan hidup itu dikuasai oleh iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk juga ya melalui dosa itu, demikian juga maut menjalar kepada semua manusia dan semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, tapi ayat 15 dikatakan namun tidak sebanding dengan kesalahan, demikian pula kasih karunia. Ini sedang dibanding-bandingkan ini. Jadi karenanya ayat 18, oleh karena itu kemudian ini seperti semacam kesimpulan. Sebagaimana melalui kesalahan satu orang bagi semua orang akibatnya penghukuman, karena satu orang ya, maka dikatakan jadi demikian pula melalui pembenaran satu orang, maksudnya Yesus itu, ya, bagi semua juga orang akibatnya pembenaran hidup itu. Ya wajar kalau karena Adam aja satu orang berbuat dosa, maka semuanya. Karena ini bicara headship, kekepalaan, satu jatuh ya semua ikut. Nah ini satu lagi, karena Yesus itu adalah kepala, ya manusia baru sebenarnya itu. Ya jadi kalau karena satu kepala ini seluruhnya jatuh dalam alam maut, yang karena satu yang benar ini seluruhnya juga, itu yang normalnya. Bahkan dikatakan lebih lagi kasih karunia itu. Jadi nggak adil kalau karena satu Adam itu semua kita jatuh dalam alam maut, kemudian Yesus hanya mati jadi orang benar sebagai penebus. Ya cuma sedikit yang dipilih aja. Ini kan kayak nggak masuk akal gitu ya. Lagi pula firman Tuhan mengatakan begitu. Ya. Ayat 19.
ditekankan lagi. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, maksudnya ketidaktaatan Adam, banyak orang, ini maksudnya konteksnya semua orang dinyatakan berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, itu Yesus, banyak orang, dalam konteks ini semua orang dinyatakan benar. Jadi saudara kalau renungkan ini make sense ya, masuk akal lah ya, harusnya begitu ya. Kemudian dalam 1 Korintus, tapi kan kadang-kadang begini, kita melihat dalam kekristenan, katanya zaman kasih karunia itu sudah stop. Ya, begitu sudah selesai, nanti Tuhan Yesus datang, dibilangnya kedua kali. Ya udah selesai. Yang dipilih masuk surga selama-lamanya, yang enggak dipilih ya masuk neraka selama-lamanya, begitu ya. Ini doktrin yang sudah begitu berakar, terlalu udah berakar dan sangat dipercaya dalam mayoritas dunia kekristenan sekarang ini. Ya. Tapi ingat ya, gereja mula-mula enggak begini. Mayoritas gereja mula-mula justru percaya. Bapak gereja Origen percaya bahwa keselamatan itu penebusan untuk semua orang, ya. Hanya ada urutannya di sini. Coba dulu kita lihat dulu ya. Ini kesalahannya karena sudah dibilang tidak ada lagi kasih karunia. Nah, ini. Nah, makanya dibilang ini zaman kasih karunia. Ya. Jadi sudah stop nanti. Padahal saudara kalau baca itu langit dan bumi yang baru aja di bagian terakhir ya, itu kasih karunia ditawarkan. Ini kalau saya baca ya, pasal 22 kitab Wahyu itu zaman langit dan bumi yang baru. Udah mentok lah istilahnya ya. Di sini dikatakan Wahyu pasal 22 ayat yang 17. Roh dan pengantin perempuan, sudah katakan pengantin perempuan itu adalah Israel ya. Mempelai domba. Itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Nah, barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi air kehidupan yang mengalir dari tahta Elohim dan tahta anak domba, itu ditawarkan kepada bangsa-bangsa. Dan pohon kehidupan masih ada, daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi artinya kasih karunia, sampai ke mentok zaman langit dan bumi yang baru itu juga masih diberikan. Nah, jadi kalau dalam kekristenan ini udah parah ini, dia udah bilang mentok sudah. Sebagian dipilih masuk surga selama-lamanya, nyanyi di sana, nggak karu-karuan. Pokoknya kita di sana lah. Nanti yang sebagian neraka selama-lamanya juga di situ dia. Ya, ini ajaran kan sudah saya bilang awalnya. Itu dari Agustinus, bapak yang diakui bapak gereja, padahal sebenarnya gereja udah pecah di situ zaman itu. Ya, zaman Rasul Yohanes pun gereja udah jatuh oleh 3 ajaran nih, Biliam, Jebel, Nikolaus. Ini yang awalnya ini Agustinus ini yang mengatakan orang yang di bukunya The City of God, ini saya karena belum dapat tuh bukunya itu. Di bukunya The City of God dia mengatakan itu. Ya. Orang yang enggak dipilih itu masuk ke neraka selama-lamanya. Nah, di zaman itu ada seorang namanya Jerome yang menerjemahkan itu kan. Tahun 380 Masehi. Menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Latin. Itu yang menjadi Alkitab resmi Katolik itu. Vulgate version. Dia menerjemahkan aion itu dari istilah Yunani dan juga istilah Ibrani Olam menjadi aeturnus, istilah Latin. Dari situlah seluruh terjemahan bahasa Inggris ngikutin. Aeturnus itu jadi eternal, itu jadi kekal. Jadi ajaran Agustinus itu mendapat dukungan dari terjemahan ini, Alkitab ini. Itu terjemahan kita juga begitu. Kekal selama-lamanya, forever and ever, semuanya begitulah. Padahal itu aion itu atau olam itu waktu. Karena Alkitab ini pewahyuan rencana Bapa berjaman-jaman dalam waktu. Konteksnya enggak banyak bicara kekal, karena kekal itu satu dimensi yang dia di mana Tuhan sendiri berdiam di sana. Tidak seorang pun bisa melihat itu dan tidak pernah ada orang yang bisa dia diam dalam terang yang tak terhampiri. Istilahnya kita ini dalam dimensi, Tuhan ciptakan 3 dimensi lagi. Dimensi surgawi, Tuhan meletakkan tahtanya di situ. Saudara lihat di Wahyu pasal 4 pasal 5 itu jelas itu. Surga itu seperti apa ya? Bukan seperti dalam kekristenan banyak cerita dongeng itu surganya, nyanyi-nyanyi selama-lamanya di sana nggak karu-karuan. Tapi kalau di pasal Wahyu pasal 4 pasal 5, kerja di sini, bekerja bagaimana supaya bumi ini akhirnya menyatu semuanya dalam langit dan bumi yang baru. Kerja di surga itu, bukan ngawur nggak karu-karuan nyanyi-nyanyi enggak. Di situ ada 4 makhluk, ada 24 tua-tua, itu si imam dan raja itu berfungsi, bekerja, melayani sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi di surga kerja.
Orang bukan ngawur nyanyi-nyanyi gak karu-karuan, bukan. Karena rencana Bapa itu kan bumi fokusnya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa di bumi. Bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Tapi memang susah ini kalau dijelasin begini-begini. Susah. Karena orang Kristen kalau udah sempat dia percaya, apalagi yang ngomong itu, kayak saya lah dulu, saya beri contoh lah. Ini kesaksian dulu ya, sebelum nanti barangkali banyak ini ayatnya, tapi nggak usah ya, seberapa yang kita sanggup nanti baca lah. Saya beri kesaksian dulu sedikit, ya. Saya juga dulu pertama kali diperkenalkan tahun 78 itu waktu SMA. Ya, kira-kira tahun 80-an saya udah kenal itu, Neraka Kekal itu, ya. Dan kebetulan ada penulis yang saya kagum itu, saya baca semua bukunya hampir tuh. Dia juga bilang gitu, jangan kau merasa lebih murah hati dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang orang masuk neraka selama-lamanya, ya masuk katanya. Waduh. Ada kesulitan saya untuk menerima, tapi pada waktu itu saya nggak bisa membantah lah, nggak bisa lah. Belum tahu saya kan, baru berapa tahun jadi Kristen, masih belum ngerti. Kemudian ada satu buku yang memulai ini, tapi saya udah mulai nggak enak rasanya. Gimana sih ya? Saya teringat cerita dulu waktu saya umur 5 tahun tuh, opung saya, kakek. Dia tuh baik sekali. Dia kalau saya nangis selalu dia gendong, bawa ke pasar, beli ini itu. Nanti saya pulang udah nggak nangis lagi. Jadi tapi saya tahu ini kakek saya, ini opung saya ini nggak sungguh-sungguh lah ikut Tuhan di zaman itu. Yang saya tahu lah ya. Terus kalau nanti dia dilempar ke neraka selama-lamanya nih, kakek saya ini bagaimana ini? Ya, nggak mungkin lah saya tenang misalnya di surga gitu nyanyi-nyanyi katanya. Bagaimana kita nyanyi-nyanyi, kita kenal itu kakeknya. Kakek kita selama-lamanya menggeliat-geliat kayak sate apa dia. Gimana sih ini? Nah itu, tapi saya nggak ngerti caranya bagaimana. Tapi sudah mengganjal dalam batin saya ini. Kemudian ada satu teman ya ini memperkenalkan, ada satu buku ini namanya Louis Hebert ya namanya. Penulisnya Louis Hebert. Ini bukunya ada di internet ya, An Analytical Study of Words. Jadi si Louis Hebert belajar 50 tahun ya, istilah Ion itu yang saya bilang tadi. Ya, dia belajar 50 tahun itu, hampir semua buku-bukunya lebih banyak itu dari buku-buku referensinya, lebih banyak dari rata-rata perpustakaan di Amerika itu. Saudara, ketik aja lah kalau memang benar-benar mau belajar ya. Analytical Study of Words itu tulis saja Louis Hebert, nanti keluar dia. Bisa belajar ini ya. Dari sini, tapi terus belajar sendiri lah. Terus belajar sendiri, akhirnya makin lama saya makin ngerti. Oh ya, di sini juga misalnya ya saya kasih dulu beberapa ayat sebelum nanti ambil kesimpulan lah. Di sini dikatakan dalam Injil Yohanes bilang Yesus anak domba, ini Israel itu Allah ya. Anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Yesus itu anak domba menghapus dosa dunia, bukan dosa orang pilihan aja, tidak. Menghapus dosa dunia. Kalau dulu ya saya kasih dulu beberapa ayat yang di sini ya. Di 2 Korintus ini 5 tadi ya, ayat yang ke 19 ya. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau dunia itu memang ada pengertian dunia itu, lihat konteksnya. Tapi dalam yang ayat-ayat yang saya baca itu, dunia itu ya semua manusia. Ya memang ada, misalnya Yesus datang ke dunia menolak dia ya. Dunia yang maksud itu geografis itu kan ya, karena Yesus datang ke dunia itu datang ke tanah Palestina. Tapi ada Yohanes 3:16 yang mengatakan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, itu berarti dunia semua ya. Nah, ada lagi di sini. Coba dulu ya. Bentar lagi ya. Timotius ya dikatakan di sini. Timotius berapa ini? 2 ayat 1-6. Wah, ini panjang ini ya. Atau yang ambil ini dikatakanlah. Ini ayat 4 yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, kalau memang kehendak Tuhan, nah tidak mungkin kehendak Tuhan dilawan oleh kehendak kita. Ya. Ini di bagian ini mana? Perhatikan 6, yang telah menyerahkan dirinya, Yesus itu menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Bukan bagi umat pilihan aja, semua manusia ya. Ayat 6 itu ya. Kemudian, ini ada lagi saya tanda-tanda ini nih, apanya. 1 Timotius itu 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjeripaya berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita di sini kepada Allah yang hidup ya. Juru selamat semua
manusia, bukan juru selamat. Nah, namanya kalau juru selamat semua manusia, ya pasti semua manusia harus diselamatkan. Kalau Yesus itu digelari anak domba Elohim menghapus dosa dunia, tapi nggak dihapusnya semua dosa, berarti gelar itu nggak cocok. Yesus bilang juru selamat semua manusia, terus nggak semua manusia selamat, berarti dia nggak benar. Ya, gelar itu mesti dia sesuai dengan yang digelarkannya itu. jangan ternyata Yesus hanya menebus sebagian orang aja, enggak. Jadi penebusan itu universal. Nah, tapi dalam Kristen ini ada istilah universalisme, itu langsung udah dicap sesat. Jadi enggak lagi bisa. Saya baru diskusi ini baru-baru ini di medsos. Saya yakin dia nggak tahu apa-apa, nggak banyak yang dia tahu. Ayat-ayat pun dia nggak sebut apa-apa ya. Ini nggak belajar lah dia, tapi punya keyakinannya minta ampun, ngotot. Ubah dosa neraka kekal katanya. Masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Ini saya bilang, orang ini belajar kagak. Ya. Ini 50 tahun loh saudaraku dia belajar. Ya kita tentu nggak harus kayak dia. Tapi kita bisa belajar dari dia lah. Ya. Minimal jangan asal asbun itu, asal ngomong aja neraka kekal gitu. Kalau ada orang yang ngomong beda, oh sesat. Ini robot manusianya atau udah jadi apa ini ya? Saudaraku, ada hal yang kita sangat manusia yakini, bahkan semua manusia meyakini sesuatu. Saya udah bilang itu waktu dari Ptolemy Alexandria itu 1400 sebelum datang Kopernikus itu, yang mengatakan bahwa bumi itu pusat alam semesta, semua benda itu muterin bumi. Itu dipercaya selama 1400 tahun lamanya, termasuk gereja yang ada pada itu Katolik. Percaya bahwa bumi lah pusat alam semesta. Tapi ternyata tahu nggak? Salah. Bukan bumi pusat. Itu Kopernikus dengan ilmunya dengan matematika dan logika, dia buktikan bahwa matahari yang menjadi pusat alam semesta, semuanya benda muterin itu. Ya. Hanya Kopernikus tidak berani yang ngasih tahu karena waktu itu dia juga orang Katolik juga, pamannya juga Katolik ya. Jadi akhirnya ada seorang ilmuwan yang ngambil bukunya itu. Dia sempat bikin buku tapi nggak mau dia publish. Itu Kepler dengan Galileo yang mempublish itu. Sampai sekarang astronomi modern tahu matahari itu yang menjadi pusat alam semesta. Tapi selama 1400 tahun dipercaya. Jadi saudaraku, apa yang dipercaya oleh manusia, semua manusia pun sekalipun percaya, ribuan tahun pun sekalipun itu dipercaya, belum tentu betul. Apalagi kayak neraka kekal, dipercaya mulai dari Agustinus, jadi sekarang mayoritas orang neraka kekal. Itu saudara makanya belajar, itu kuncinya tuh punya roh ya. Saya tuh awalnya kenapa mau belajar, karena itu opung saya itu ceritain. Kok dia masuk neraka selama-lamanya dibakar begitu, bagaimana ya? Saya mencintai opung saya walaupun saya nggak terlalu, karena usia saya waktu itu 5 tahun, tapi saya ingat sekali. Kalau saya nangis gitu, opung saya langsung gendong bawa ke pasar dekat situ, jalan aja, beli aja apa aja, pokoknya pulang saya udah senang. Ya, nah saya tahu kalau nanti dia masuk neraka selama-lamanya dibakar kayak sate begitu, kan gila. Ini doktrin gila, saya bilang itu. Neraka kekal itu doktrin gila dan tidak ada di Alkitab. Ya, tapi kalau orang udah ngotot ya sudahlah. Kadang-kadang saya pikir diskusi itu hanya berlaku ya bagi selama seseorang tuh pikirannya terbuka. Kalau udah nggak saya mendingan saya blok, saya nggak usah ngomong lagi ya. Karena nggak ada gunanya ya. Nah, kesimpulannya apa? Penebusan Tuhan universal. Nah, kalau udah ditebus secara, jadi penebusan itu atonement itu, kalau Calvin pakai tulip ya, tuh total depravity ya, betul, unconditional election, baru L-nya ini limited atonement. Ini enggak limited, tapi unlimited atonement. Penebusannya tak dibatasi, seluruhnya semua. Kalau semua udah ditebus, berarti semuanya selamat manusia, begitu. Ada juga orang percaya itu unlimited, betul, tapi nggak semua, tergantung responnya. Ini ngawur ini. Jadi orang kayak jadi dihakimi 2 kali itu masuk neraka, jadi udah ditanggung Yesus dosanya, dia sudah nanggung lagi, jadi 2 kali. Nggak masuk akal ya. Kalau sudah unlimited atonement, artinya penebusan untuk semua orang, berarti semua orang harus selamat. Hanya kalau dalam 1 Korintus 15 ada urutannya.
Disebut kebangkitan itu. Kebangkitan itu mendapat tubuh baru. Pertama Yesus dapat tubuh baru. Tubuh yang bisa masuk tembok atau kalau mau makan bisa. Yang kedua pada waktu kedatangannya melalui putra-putra Elohim. Itulah dia yang dijelasin di Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Kita mendapat tubuh baru. Dengan tubuh baru ini kita melayani ciptaan. Membebaskan ciptaan dari perbudakan alam maut yang adalah upah dosa. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5 itu. Ayat 4-nya itu kata maut tidak ada lagi. Upah dosa, maut, musuh terakhir dalam 1 Korintus 15 ini dihancurkan. Itu maut ya. Musuh terakhir. Kalau udah yang terakhir dihancurkan ya sudah. Bapa dikatakan di sini menjadi semua. Di dalam semua. Artinya Bapa mengekspresikan kasihnya, kemuliaannya, semuanya di dalam semua manusia dan melalui dan oleh semua manusia. Itu baru rencananya Bapak jadi. Perhatikan 1 Korintus 15 itu. Setelah ditaklukkan semuanya, ayat 28. Ya. Kalau segala ditaklukkan, maka Elohim dapat menjadi semua dalam semua. Ini saudara kalau baca deh. Menurut saya sih ya, tapi ya itu kembalilah kepada pikirannya, anugerah Tuhan juga sih. Tapi kalau orang berpikiran waras menurut saya, dia akan terima bahwa pada akhirnya semua manusia diselamatkan. Karena penebusan Kristus itu unlimited, unlimited atonement. Bukan limited. Seperti yang Calvin bilang. Calvin ngikutin Agustinus. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Tema kita penebusan. Penebusan itu untuk semua orang. Sudah dibayar. Sudah. Yesus waktu di Kaisar bilang it is finished. Sudah dibayar. Semua manusia sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Cuma nanti dia harus dikasih kabar baik. Urutannya ini. Pertama di zaman ini, nanti ada zaman kingdom, ada zaman Yerusalem baru. Terus mendapatkan. Sampai zaman Yerusalem baru tuh. Wahyu pasal 21 ayat 1-5 itu. Maut nggak ada lagi. Karena ditawarkan air kehidupan terus. Dalam Yesaya juga dibilang kan kerajaan Mesias terus menaklukkan segala sesuatu. Perluasannya nggak berhenti. Jadi kesimpulannya, penebusan adalah tidak terbatas, unlimited. Dalam arti semua manusia dosanya sudah ditebus oleh Yesus Kristus kayu salib. Tinggal tunggu waktunya nanti urut-urutannya. Semua manusia akan diselamatkan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku. Yesus juga bilang di Yohanes 12 ayat 32. Kalau aku ditinggikan atau mati bangkit duduk sebelah kanan Bapa, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin.